Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Timnas Indonesia menambah amunisi baru jelang laga lawan Thailand. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Erick Thohir pastikan dua penyerang timnas Indonesia tampil di laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, pengganti oleh Romeni, seharga fantastis Rp208,58 miliar. Menjelang pertandingan uji coba internasional yang rencananya digelar pada September nanti, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar menggembirakan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Ia memastikan dua pemain penyerang berbakat, Emiliano Jonathans dan Theis Dallinga, akan dipastikan masuk dalam skuad timnas senior Indonesia pada laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon. Keputusan ini menarik perhatian publik, terlebih sosok pengganti oleh Romeni sebagai striker utama, yakni Theis Dallinga, memiliki nilai pasar fantastis mencapai Rp208,58 miliar. Pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sendiri menjadi bagian dari persiapan penting timnas Indonesia menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia kini tergabung dalam grup yang cukup berat, menghadapi Irak dan Arab Saudi, dua tim tangguh Asia yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pada laga-laga krusial tersebut, hasil yang positif sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi menggapai mimpi berlaga di Piala Dunia yang selama ini kerap hanya menjadi angan semata. Dalam konferensi pers terbaru, Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia harus mampu meraih posisi juara grup, dan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan menaklukkan Irak dan Arab Saudi di dua pertemuan penting tersebut. Jika keberhasilan diraih, maka Indonesia secara otomatis akan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Oleh karena itu, Erick berupaya untuk memaksimalkan kekuatan tim, terutama menghadapi kendala yang muncul akibat cedera yang dialami striker andalan sebelumnya, oleh Romeni. Cedera yang menimpa Romeni membuat pihak manajemen harus melakukan antisipasi agar tidak mengganggu kekuatan lini depan. Erick pun memastikan bahwa timnas Indonesia tengah menyiapkan kekuatan tambahan berupa pemain muda yang memiliki potensi luar biasa dan nilai pasar yang tidak kalah mewah. Emiliano Jonathans dan Theis Dallinga menjadi pilihan utama karena kemampuannya yang mumpuni serta potensi yang sangat menjanjikan untuk mengisi pos striker utama dalam tata strategi pelatih. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk membangun chemistry antar pemain guna memastikan transisi pemain baru ke dalam skuad berjalan mulus. Kedua pemain tersebut sudah disiapkan lebih awal agar ketika waktunya bertanding tiba, mereka dapat menampilkan performa maksimal tanpa hambatan adaptasi yang berarti. Menurut Erick, kesiapan fisik, mental, serta kemampuan teknis harus menjadi fokus utama dalam tiap sesi latihan yang dijalani timnas. Lebih jauh lagi, Erick secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain ini. Lantas sosok Theis Dallinga, yuk kita kupas tuntas. Striker muda ini diyakini sebagai solusi berjangka panjang bagi timnas Indonesia yang tengah berupaya keras menemukan sosok penyerang berkualitas tinggi untuk mendongkrak performa tim di arena internasional. Theis Dallinga, kelahiran Groningen, Belanda, pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, dikenal dengan posturnya yang menjulang setinggi 1,90 meter, suatu keunggulan signifikan dalam duel udara serta saat menghadapi tekanan pertahanan lawan. Posisi utamanya ialah sebagai striker sentral, yang bertugas mengincar gol, peran yang memiliki bobot krusial dalam susunan sebuah tim sepak bola. Pada saat ini, Theis berkiprah di klub elit Serie A, Bologna FC, sejak tanggal 23 Juli tahun 2024, dengan kontrak yang mengikatnya hingga tanggal 30 Juni tahun 2028. Nilai pasarnya mencapai sekitar Rp208,58 miliar, menempatkannya sebagai pemain dengan nilai tertinggi yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia.
Bukan hanya itu, pemain ini juga memiliki harga pasar tertinggi di antara Arab Saudi dan Irak. Diharapkan dengan masuknya pemain jangkung ini bisa membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Selanjutnya ada lagi Mulyana Jonathan. Pemain ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena sudah pernah kita bahas berulang kali. Timnas Indonesia dengan 2 tambahan amunisi baru ini, Erick Thohir berharap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Erick menegaskan mereka berdua akan segera diproses dalam waktu dekat, dan bisa ikut langsung uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Sesudah itu pemain akan segera terbang ke Arab Saudi dan TC di sana, jelas Erick. Persiapan serius dan kerja kerasnya PSSI tengah digenjot agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Thailand ditahan imbang 0-0 lawan Myanmar. Sinyal kuat Marcelino dan Rafael yang akan dipanggil dadakan ke timnas Indonesia U23 untuk cetak sejarah. Sebelum pertandingan panas antara Indonesia melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 dimulai, Erick Thohir bersama pelatih timnas U23 telah melakukan evakuasi soal mandulnya skuad timnas Indonesia U23 dalam menciptakan gol. Dari itu timnas Indonesia U23 harus kembali menambah pemain baru, yaitu Marcelino Ferdinand dan pemain Dewa United Rafael Struijk. Sejatinya, kedua pemain ini memang diproyeksikan untuk timnas Indonesia di Piala Asia bersama pemain keturunan baru, Mauro Zelstra, yang proses naturalisasinya akan segera selesai. Namun, setelah melihat penampilan tim Garuda Muda di babak penyisihan grup A kualifikasi Piala AFF U23 kemarin, Erick Thohir menilai bahwa kualitas penyerang di skuad Garuda Muda masih kurang. Dari itu, membuat Erick langsung kirim 2 penyerang andalannya, yaitu Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk untuk gabung ke skuad asuhan Gerald van Berg. Harapannya adalah, agar mereka bisa menjadi ujung tombak bagi skuad Garuda Muda bertempur melawan tim tangguh seperti Thailand dan Vietnam di babak semifinal dan final Piala AFF U23 nanti. Pasalnya, Erick menilai bahwa kegagalan timnas Indonesia U23 menciptakan gol di 2 laga melawan Filipina dan Malaysia kemarin, karena pemain penyerang tim Garuda Muda masih kurang tajam. Untuk itu, gerak cepat yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan memasukkan Marcelino dan Rafael Struijk, serta kemungkinan Mauro ke skuad asuhan Gerald van Berg, semoga bisa menjadi salah satu opsi bagi Gerald van Berg menentukan formasi tatanan pemain yang matang, dan bisa bertempur habis-habisan, dalam perebutan gelar juara Piala AFF U23. Apalagi dengan calon lawan Garuda Muda di babak semifinal, yaitu Thailand, yang keluar sebagai juara grup C, setelah imbang melawan Myanmar di laga pamungkas grup. Erick tegaskan kepada timnas Indonesia U23 jangan memandang remeh lawannya nanti, dan tetap fokus pada peningkatan kualitas permainan yang dimiliki. Yang mana, Thailand pasti akan datang dengan membawa formasi tatanan pemain yang matang, untuk menghadapi skuad Garuda Muda pimpinan Gerald van Berg. Pasalnya mereka juga berambisi untuk mendapatkan gelar juara Piala AFF U23 edisi tahun 2025, setelah lama mereka tidak mendapatkannya. Untuk itu, diharapkan skuad Garuda Muda asuhan Gerald van Berg bisa mempersiapkan segalanya dengan matang, dan siap tempur habis-habisan melawan Thailand. Dan untuk Marcelino serta Rafael Struijk, semoga mereka bisa menjadi contoh bagi para pemain muda Indonesia lainnya di skuad U23, dan saling berkolaborasi bersama demi menjaga peluang untuk Indonesia bisa meraih kemenangan atas Thailand dan tembus ke final Piala AFF U23 bisa terwujud.